Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dan nikmat yang masih kita rasakan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada di antara kita yang mampu melakukan kebaikan apapun. Oleh karenanya, setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan selayaknya kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu dan tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mereka senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita membacakan kitab Al-Usulus Salasah, yang mana Al-Usulus Salasah, 3 landasan yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ini merupakan pokok-pokok yang ada di dalam agama kita. Dan bahkan 3 perkara ini, saking pentingnya ini kita bahas, ini merupakan 3 hal yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur nanti kepada setiap manusia. Yaitu tentang pertanyaan tentang apa? Tentang Rabb, ya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Kemudian apa lagi? Wa madinuka, dan siapa agamamu, dan apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap manusia di dalam kubur nanti. Sehingga 3 pertanyaan ini adalah landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan membuat seseorang mampu untuk menjawabnya dengan hafalannya saja. Namun manusia akan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan apa? Dengan iman. Mungkin jangankan seorang muslim, ya, orang kafir pun ketika mereka di dunia, kalau ditanyakan kepada mereka siapakah Rabb atau Tuhannya umat Islam, mungkin dengan ingatan mereka, dengan pikiran mereka, mereka mampu menjawab, Tuhannya umat Islam adalah Allah. Dan apakah agama-agama kita? Kalau kita tanya kepada orang kafir, apakah agama mereka? Agama kita, maka mereka mungkin bisa menjawab bahwasanya apa? Agama kita adalah agama Islam. Kalau ditanyakan tentang nabi kita kepada orang kafir, mungkin di dunia mereka mampu menjawab. Namun jamaah sekalian, ketika di dalam kubur nanti, pertanyaan tersebut
hanya bisa dijawab dengan iman. Tentu iman ya, keyakinan di dalam agama kita ini berbanding lurus dengan pemahaman ya. Tidak mungkin orang memiliki keyakinan yang benar terhadap 3 landasan pokok tersebut kecuali mereka mempelajari dan memahaminya dengan baik dan benar ya. Baiklah jemaah sekalian, itu diantara apa yang kita pelajari ya tentang kitab ini Al-Ushulus Salasah. Bahwasanya kitab Ushulus Salasah ini berisikan tentang 3 landasan pokok, 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap manusia dalam kubur, atau yang kita kenal dengan fitnatul kubur ya, fitnah kubur, yaitu pertanyaan di dalam kubur yang mana itu merupakan penentu kesengsaraan ataupun kebahagiaan manusia di akhirat nanti. Karena kubur merupakan apa? Awwalu manazil akhirah. Karena alam kubur merupakan tempat pertama yang akan dilalui oleh setiap manusia di akhirat nantinya. Kalau mereka selamat di alam kubur, maka dipastikan pada fase-fase berikutnya mereka akan selamat. Oleh karenanya ini merupakan pembahasan yang sangat penting ya. Pelajaran Ushulus Salasah, pemahaman kita terhadap Al-Ushulus Salasah, 3 landasan pokok merupakan pemahaman yang sangat penting untuk kita pelajari. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan kita telah menjelaskan tentang muqaddimah ya. Karena seperti biasa di antara bagusnya sebuah tulisan ya. Tulisan tersebut didahului dengan muqaddimah, ada pendahuluannya ya, ada muqaddimahnya. Dan sekarang pun sebenarnya kita masih berada di dalam muqaddimah kitab ya. Kita masih berada di dalam pendahuluan kitab Al-Ushulus Salasah. Yang mana di dalam muqaddimah di sini Syekh pengarang kitab Al-Mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu menyampaikan kepada kita tentang perkara-perkara wajib yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan di dalam agama ini. Tentang mempelajari tentang 4 perkara ya. Bagaimana seharusnya kita menjalankan agama ini. Maka Syekh Muhammad ibn Wahhab mengingatkan kita tentang 4 perkara yang tertera di dalam surat apa? Al-Asr ya. Yang tertera di dalam surat Al-Asr. Kemudian di dalam muqaddimah setelahnya, muqaddimah yang kedua kita sampaikan, Syekh mengingatkan kita untuk benarnya iman seseorang. Maka Syekh mengingatkan kita bahwasanya ada 3 kewajiban yang harus kita ketahui. Ini pertemuan sebelumnya ya. Ada 3 kewajiban yang harus kita ketahui. Yang pertama itu apa? Mentaati Rasul. Di antara bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kehidupan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengurus kita hanya sebatas dengan penciptaan dan rezeki saja. Namun di antara bentuk sempurnanya pengurusan Allah terhadap kehidupan kita, Allah pun memperhatikan kehidupan akhirat kita, yaitu dengan mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diwajibkan untuk mentaatinya ya. Makanya saya di sini mengatakan siapa yang mentaati Rasul maka dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul maka dia masuk neraka dengan ucapan yang sangat lugas ya, jelas lugas. Dan ini merupakan prinsip kita di dalam beragama Islam. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Syekh ya. Di mana kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul. Ini dalam mukadimah yang kedua ya. Kemudian perkara yang kedua yang kita diwajibkan untuk mengetahui itu apa? Bahwasanya Allah tidak akan pernah meridhoi kesyirikan ya. Bahwasanya Allah tidak akan pernah meridhoi kesyirikan. Allah tidak akan pernah meridhoi kesyirikan. Ini di antara mukadimah yang kedua. Kemudian yang ini adalah perkara yang kedua ya, yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Yang ketiga, ini sebenarnya konsekuensi dari perkara pertama dan kedua ya. Ketika seseorang mereka mentaati Rasul ya, ini berkaitan dengan amalan zahir. Ketika mereka beribadah dengan ibadah yang zahir, maka diharuskan bagi mereka untuk mengikuti syariat Rasul. Untuk mengikuti syariat
syiat Rasul ini yang kedua maksudnya ya. Yang kedua ini maksudnya yang perkara yang pertama yang diwajibkan ya. Kemudian yang kedua Allah tidak meridhoi kesyirikan, ini berkaitan dengan amalan batin. Dan konsekuensi dari dua perkara ini, seseorang yang mentaati Rasul kemudian mereka menjauhi kesyirikan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya mereka apa? Mereka berwala dan bara ya. Mereka wala kepada kaum muslimin. Kemudian berlepas diri dari kekufuran dan kepada ahli kufur ya, kepada orang yang berbuat kekufuran ya. Ini diantara konsekuensi dari dua hal ini. Seseorang yang taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka benar-benar memperhatikan ibadahnya sesuai dengan syariat atau enggak. Sesuai enggak dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berusaha untuk menata hatinya. Dia berusaha untuk menjauhi kesyirikan dengan bentuk kesyirikan apapun. Maka itu semuanya memberikan konsekuensi baginya, mewajibkan baginya untuk berwala kepada kaum muslimin dan berlepas diri kepada apa? Kepada kesyirikan dan kepada pelaku kesyirikan. Tentu kita ingatkan di sini, al-wala dan bara' di sini kaitannya dengan apa? Dengan agama ya. Kita berloyalitas terhadap kaum muslimin. Kita berlepas diri terhadap kesyirikan ini di dalam masalah perkara agama, dalam masalah perkara iman. Adapun di dalam masalah bab muamalah, maka kita tetap diperbolehkan untuk melakukannya, baik berjual beli ataupun utang piutang ataupun dalam bermuamalah lainnya ya, menyapa, tegur sapa dan lain-lainnya. Adapun dalam masalah dunia ya, dalam masalah muamalah, maka kita tetap apa? Kita tetap berbuat baik kepada apa? Kepada kaum musyrikin. Namun di dalam masalah agama, apalagi di waktu-waktu ini ya, di akhir-akhir tahun ini, di bulan Desember, yang dimana di hari ini ya, 25 Desember ya, hari ini hari Natal, kemudian enggak selang beberapa hari lagi akan datang apa? Tahun baru. Maka di sini kita benar-benar dituntut untuk apa? Untuk benar-benar berwala ya, berwala dan berbarok kepada keyakinan kufar. Kita benar-benar berlepas diri terhadap apa? Terhadap perayaan-perayaan mereka, perayaan-perayaan khusus bagi mereka ya. Tentu di sini kita dituntut untuk benar-benar mempraktekkan keimanan kita. Bahwasanya setiap orang yang beriman, mereka dituntut untuk apa? Untuk berlepas diri dari apa? Dari acara-acara kekufuran atau acara-acara yang apa? Yang khas yang dimiliki oleh apa? Orang-orang kafir, baik hari hari raya Natal ya, hari raya Natal ataupun apa? Hari raya tahun baru. Hari raya tahun baru ini acara orang kafir enggak? Hah? Jelas. Di dalam Islam tidak ada apa? Acara tahun baru. Bahkan Nabi SAW hanya mengkhususkan perayaan di dalam Islam ada berapa? Ada 2, ada 3 ya. Dikatakan yang ketiga itu apa? Hari acara perayaan setiap minggunya itu hari Jumat. Adapun ada perayaan-perayaan sebelum itu tidak pernah ada di dalam agama Islam. Apalagi kalau kita lihat acara tahun baru ya. Kalau acara Natal jelas, ini adalah acara yang dibangun di atas kesyirikan. Orang-orang merayakannya yang berdasarkan di atas apa? Untuk merayakan tentang kelahiran itu apa? Pokoknya tentang perayaan kenatalan ya, yang mereka memiliki keyakinan adanya anak Tuhan dan segala macamnya. Dan adapun perayaan baru kita lihat di sana apa? Adanya kekhususan, kebiasaan yang dimiliki oleh apa? Orang-orang Yahudi terutama ya, dengan bertrompet ya. Di mana di antara cara tahun baru mereka merayakannya dengan apa? Meniupkan trompet dan lain-lainnya. Tentu ini merupakan di antara ciri-ciri khas apa? Orang-orang Yahudi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum disyariatkannya azan ya. Sebelum disyariatkannya azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak musyawarah para sahabatnya. Bagaimana caranya agar kita bisa memanggil orang-orang untuk apa? Untuk sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat memberikan usulan demi usulan ya. Ada yang mengusulkan dengan dengan api ya. Di antara tanda untuk tanda untuk
masuknya solat itu dengan api. Maka Nabi SAW pun mengingkarinya karena itu merupakan ciri khasnya orang Majus ya. Kemudian ada yang mengusulkan diantara untuk memberikan tanda masuknya waktu solat itu dengan trompet. Maka pun Nabi SAW pun mengingkarinya karena trompet ini merupakan ciri khasnya orang Yahudi. Yang mana ini merupakan sangat sering dan bisa dipastikan kita akan sering melihatnya terutama di acara-acara tahun baru. Yang mana tidak bisa diingkari, dipungkiri ya, ini merupakan acara-acara khasnya orang kufar ya, orang kufar. Yang mana ini sangat diharamkan bagi kita untuk untuk ikut serta ya, untuk ikut serta di dalam perayaan-perayaan tersebut, walaupun kaum muslimin banyak yang lalai terhadap hal itu ya. Walaupun kaum muslimin sangat banyak di antara mereka yang lalai sehingga mereka pun turut ikut serta di dalam memeriahkan perayaan tersebut ya. Yang jelas ini sekilas tentang apa yang kita bahas sebelumnya ya. Apa yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Yaitu tentang masih muqaddimah ya. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ya'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin." Ketahuilah arsyadakallahu li ta'atih. Seperti biasa ya, beliau rahimahullah memiliki kebiasaan baik, itu senang atau suka memberikan mendoakan orang-orang ya, terutama mendoakan kaum muslimin atau mendoakan para penuntut ilmu ya. Dan ini merupakan doa yang sangat indah ya. Arsyadakallahu li ta'atih. Di mana di sini Syekh Al-Utsaimin mengatakan, arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu li ta'atih, untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan di sini di antara makna ar-rusyd ya, semoga Allah membimbingmu, artinya al-istiqamah an tariqil haq, yaitu istiqamah untuk menjalankan kebenaran, istiqamah di atas kebenaran. Di mana doa ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan pada ayat di dalam muqaddimah tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di antara bentuk benarnya takwa yang Allah jelaskan dalam ayat tersebut bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini maksudnya istiqomah ya. Kita dituntut untuk selalu beristiqomah, dan kita sangat berharap kita diwafatkan, ditutup umur kita di atas agama yang benar ya. Sebagaimana doa Syekh di sini. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah membimbing kalian di atas ketaatan kepadanya. Kemudian annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya sesungguhnya al-hanif. Hanif apa artinya? Lurus Bu. Mungkin tadi ada yang sudah bertanya ya. Hanif lurus Zat. Mungkin kalau dalam terjemahan, mungkin untuk memudahkan pemahaman mungkin ya. Mungkin benar mungkin. Lurus, yang lurus menghadap kepada kebenaran. Yang dimaksud dengan hanif mungkin di dalam terjemahan untuk memudahkan penulisan mungkin ya. Artinya itu lurus menghadap kebenaran. Namun kita sebagai pelajar, tentu kita harus memahami ya. Arti hanif yang benar, arti hanif adalah condong. Yang benar arti al-hanif adalah condong. Seperti pena ini ya. Ketika kita condongkan ke buku, maka dia mengarah ke buku dan dia berpaling dari Dari minuman. Ini contohnya ya. Ketika hanif ya, yang artinya condong, ketika dia condong kepada sesuatu, maka dia akan berpaling kepada lawannya. Inilah arti dari hanif yang benar ya. Namun kalau jamaah melihat di dalam terjemahan hanif artinya lurus, mungkin itu enggak masalah ya.
Namun kita sebagai belajar mungkin tentu apa? Kita harus memahami hakikat makna hanif itu apa sebenarnya. Jadi yang benar arti dari hanif adalah apa? Condong ya. Condong itu artinya. Bukan lurus ya. Makanya di sini Syekh mengatakan al-hanifiyah hiyal millatul ma'ilah anisyirik al-mabniyatu 'alal ikhlasi lillahi azza wajalla. Yang dimaksud dengan al-hanif adalah al-millah. Millah nanti kita jelaskan juga ya, yaitu cara beragama yang selalu berpaling dari kesyirikan. Yang selalu berpaling dari kesyirikan. Kalau berpaling dari kesyirikan maka dia condong ke mana? Kepada tauhid. Itu kepada apa? Mengesahkan Allah di dalam beribadah, dan inilah makna al-hanif ya. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya apa arti hanif, mungkin kita bisa menjelaskan dengan hakikat maknanya lah ya, maknanya ya. Tapi nggak masalah kalau kita menemukan di dalam terjemahan artinya yang lurus, mungkin itu nggak masalah ya. Mungkin itu sebagai memudahkan yang membaca itu bisa memahaminya, atau memudahkan penulisan mungkin ya, biar ringkas menulis dan segala macamnya. Atau yang lain terkadang mengatakan al-hanif yaitu apa? Agama yang condong kepada kebenaran. Sama ya. Kalau Syekh Utsaimin di sini mengatakan al-hanif yaitu apa? Cara beragama yang berpaling dari apa? Berpaling dari kesyirikan. Berpaling dari kesyirikan artinya dia condong kepada kebenaran, enggak masalah. Karena dari segi bahasa, kalau al-millah atau al-hanif ya, al-ma'ilah an itu artinya berpaling ya. Tapi kalau al-ma'ilah ila maka artinya condong. Dan inilah makna al-hanif sebenarnya ya. Yang dia akan selalu condong kepada kebenaran. Ketika dia condong maka selama-lamanya dia akan berpaling dari apa? Dari kesyirikan. Itulah yang dimaksud dengan apa? Al-hanif. Dan apa itu al-hanif? Al-hanif yaitu millata Ibrahim, yaitu millahnya Ibrahim. Apalagi ini millah? Mungkin bagi jamaah sekalian, bagi bapak ataupun ibu yang sering ya berzikir pagi ataupun sore, mungkin sering ya mendengar istilah-istilah millah. Asbahna ala fitratil Islam. Apalagi wa ala kalimatil ikhlas, kemudian wa ala dini Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Perhatikan, hanifah muslimah wa makana minal musyrikin ya. Perhatikan di dalam kalimat tersebut dikatakan bahwasanya kita kita diminta persaksian kita untuk beragama dengan agama yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam satu lafaz tersebut kita diajarkan mengucapkan apa? Wa ala millati abina Ibrahim. Dan kita juga diminta persaksian kita untuk beragama sesuai dengan millahnya Ibrahim. Dan kalau kita perhatikan lagi di dalam terjemahan, terkadang millah artinya apa? Millah artinya apa? Agama kadang-kadang. Namun tetap kita harus pahami ya, yang dimaksud dengan millah di sini bukan berarti ketika kita mengucapkannya kita bersaksi dengan agamanya Nabi Ibrahim ya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan millah adalah cara beragama. Yang dimaksud dengan millah adalah cara beragama, bukan agama ya, tapi cara beragama. Sehingga ketika dikatakan di sini millata Ibrahim, yaitu bahwasanya hanifiyah, yaitu agama yang condong kepada kebenaran, adalah agama, yaitu cara beragamanya Ibrahim. Maksudnya apa? Cara agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana cara agamanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim beragama adalah apa? Dengan sangat tegas di dalam masalah apa? Di dalam masalah keimanan ya. Beliau adalah nabi yang sangat apa? Yang sangat tegas di dalam masalah keimanan. Yang mana kita sangat sering mendengar kisah-kisah Nabi Ibrahim, betapa kokohnya keimanan beliau di dalam apa? Di dalam berhadapan dengan kesyirikan. Nanti akan kita sebutkan keutamaan Nabi Ibrahim ya. Kita jelaskan tentang millah ini, sangat penting juga kita bahas ya. Cara beragama, yang mana cara beragama ini juga disebut dengan millah. Sehingga di dalam beberapa dalil kita juga diingatkan ya,
Terutama di dalam surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah Allah SWT mengatakan lan tardu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz apa yang namanya? Lafaz millah ya. Bahwasanya orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho, ataupun orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada engkau, kepada kalian, sampai kalian mengikuti milah mereka. Dan yang dimaksud dengan milah di sana adalah apa? Cara agama mereka. Bukan berarti mereka apa? Mereka tidak akan ridho sampai kita mengikuti agama mereka, bukan seperti itu maksudnya. Oleh karenanya ayat ini sangat banyak kita lihat apa? Sangat banyak kita lihat apa? Lihat prakteknya di dalam masyarakat kita. Bagaimana banyak cara-cara beragama orang-orang Yahudi atau cara-cara agama orang-orang Nasrani itu dipraktekkan oleh kaum muslimin. Seperti orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani, mereka memiliki di antara cara beragama mereka. Mereka selalu apa? Melakukan perayaan-perayaan, banyak sekali perayaan mereka ya. Ketika mereka memperingati kelahiran Nabi mereka atau Nabi Isa orang Nasrani ya, yang mereka menyembah Nabi Isa. Ketika mereka meyakini tentang waktu kelahiran Nabi Isa, maka mereka membuat apa? Membuat peringatan. Inilah di antara cara beragama mereka. Adapun dengan melihat ayat ini, ketika Allah memperingati, maka ternyata kaum muslimin pun banyak apa? Banyak mengikuti mereka. Yang mengikuti apa? Mengikuti cara-cara agama mereka ya. Ini di antara makna millah, yaitu cara-cara beragama. Dan masih banyak ya. Masih banyak di antara cara-cara beragama yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana banyak sekali kaum muslimin yang mereka berekor meniru-niru cara-cara agamanya orang-orang kufar atau tradisi-tradisi yang menjadi khusus bagi mereka ya. Dan inilah di antara makna millah ya, cara beragama. Jadi jemaah sekalian, di sini para muallif pengarang kitab menggunakan lafaz millah Ibrahim, bahwasanya yang dimaksud dengan Hanifiyah di sini adalah apa? Kita dituntut untuk mengikuti cara beragamanya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana cara beragamanya Nabi Ibrahim? Bagaimana cara beragamanya Nabi Ibrahim? Yaitu dengan bertauhid ya. Yaitu dengan bertauhid. Benar-benar menundukkan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana sempurnanya ketundukan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan sebelumnya kita ketahui Nabi Ibrahim telah Allah berikan ujian demi ujian ya. Nabi Ibrahim telah Allah berikan ujian demi ujian. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang dia sendiri sebagai orang yang beriman di negerinya. Bahwasanya dia merupakan satu-satunya orang yang beriman di negerinya. Dan bahkan dia adalah satu-satunya orang yang beriman yang apa? Yang gencar dan semangat terus memusuhi kesyirikan. Diajak diskusi orang-orang penyembah berhala, bahkan termasuk ayahnya. Ayahnya diajak berdiskusi untuk menegakkan hujah bagaimana batilnya peribadahan mereka. Kemudian dia juga mengajak berdiskusi orang-orang yang menyembah benda-benda langit, menyembah bintang ya, menyembah bulan, kemudian sampai mereka menyembah matahari. Mereka Nabi Ibrahim ajak mereka untuk berdiskusi untuk menegakkan hujah ya. Kemudian setelah itu mereka pun tidak beriman, sampai saking besarnya permusuhan kaumnya, sampai mereka ingin membuat tipu daya ya. Mereka ingin membuat tipu daya untuk Nabi Ibrahim. Mereka menginginkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai saking besarnya permusuhan kaumnya, sampai Nabi Ibrahim menginginkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Namun singkat cerita,
panjangnya perjuangan Nabi Ibrahim, kemudian panjangnya perjuangan waktunya ya, waktunya besarnya permusuhan kaumnya, kemudian dia pun berharap agar diberikan anak yang soleh. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang soleh tersebut yaitu Ismail pada umur yang sudah tua kepada Nabi Ibrahim ya. Namun ternyata tidak sampai di sana, Allah pun memberikan ujian berikutnya, menunjukkan tingginya keimanan Nabi Ibrahim ya. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ya. Di mana dalam surat Shafat Allah mengatakan falamma balagha ma'hu as-sa'ya ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Tatkala sampai usia Ismail pada usia balik ya, dia bisa berusaha usia balik, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu ya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Tentu ini merupakan sebuah sebuah perintah yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Waktu yang sangat lama dia berjuang sendirian ya. Kemudian berharap ada anak yang soleh yang bisa berjuang bersama-samanya. Kemudian di usia anaknya masih remaja yang bisa membantunya, ternyata Allah pun mengujinya untuk apa? Untuk menyembelihnya. Bahkan perintah Allah tersebut Allah turunkan lewat apa? Lewat wahyu yang kedudukan wahyunya yang paling rendah ya. Karena wahyu itu bertingkat-tingkat. Dan di antara wahyu yang paling rendah tingkatannya adalah wahyu yang disampaikan lewat mimpi. Namun di antara bentuk prinsip beragama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak menunda-nunda ya. Walaupun disampaikan dengan wahyu yang paling rendah, Nabi Ibrahim tidak menunggu dengan wahyu yang paling kuat dengan dibanding itu. Namun karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun bersegera untuk melaksanakannya. Walaupun itu melewati mimpi ya, walaupun itu melewati perantara wahyu yang paling rendah tingkatannya. Dan begitu juga Nabi Ismail ya. Dan Nabi Ismail pun mengatakan qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, insyaallah engkau akan menemukan aku di antara orang-orang yang bersabar. Dan inilah di antara cara beragama Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan bahkan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk bersaksi agar kita beragama, menjalankan agama ini dengan cara-cara yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim benar-benar menjalankan agama ini di atas di atas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat millah atau hanif tadi ya, hanifiyah. Di mana ketika seseorang beragama dengan agama yang hanif, yang dia beragama dengan selalu condong kepada kebenaran, maka dituntut, diwajibkan bagi dia untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bertentangan dengan bertentangan dengan perasaannya, bertentangan dengan akalnya. Kita lihat bagaimana Ibrahim ya. Tentu perintah ini sangat berat untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Namun karena prinsip yang sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yang mana dia harus ketika dia beragama Islam, maka dia harus selalu tunduk ya. Dia harus menyempurnakan ketundukannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah tersebut pada zahirnya bertentangan dengan bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan bertentangan dengan perasaannya. Namun ketika perintah tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang berdasarkan wahyu, maka dituntut bagi setiap hamba untuk tunduk dan patuh terhadap wahyu dan tidak mengedepankan tidak mengedepankan hawa nafsu. Sebagaimana kisah ini selalu disampaikan oleh para dai setiap tahunnya minimal ya, terutama di dalam masa-masa Idul Adha ya. Inilah kisah yang ma'ruf ya. Dan inilah diantara keutamaan Nabi Ibrahim ya, sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti cara agamanya Nabi Ibrahim. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, utama mana? Utama Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Tentu Nabi Muhammad. Tentu lebih utama Nabi Muhammad.
Namun dari segi Dari segi waktu mungkin ya, atau dari segi sejarah, Nabi Ibrahim merupakan lebih dahulu dibandingkan Nabi Muhammad. Dan umumnya manusia mereka telah mengenal Nabi Ibrahim. Terutama orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani, apalagi orang-orang Quraisy yang Nabi SAW berasal dari suku Quraisy ya. Mereka sangat mengenal Nabi Ibrahim. Karena orang Yahudi ataupun Nasrani merupakan keturunannya Nabi Ibrahim ya. Adapun orang-orang Quraisy merupakan keturunan Nabi Ismail, yaitu anaknya Nabi Ibrahim. Yang mana mereka merupakan keturunan Nabi Ibrahim dan mereka sangat mengenal Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad ataupun kepada kaum muslimin untuk beragama dengan cara agamanya Nabi Ibrahim, yaitu cara agama bukan agamanya ya. Yang dimaksud dengan milah di sini adalah cara beragama. Di sini dijelaskan lagi ya, anal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya yang dimaksud dengan agama yang hanif, yaitu agama yang condong kepada kebenaran, yang selalu berpaling kepada kesyirikan atau kepada kebatilan, yaitu millahnya Ibrahim. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan hanifiyah atau millahnya Ibrahim? Yaitu an ta'budallaha wahdah, yaitu engkau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan ya, dengan memurnikan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan al-ibadah di sini at-ta'abbud ya, yang mana yang dimaksud dengan hanifiyah adalah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan at-ta'abbud di sini sebagaimana dijelaskan Syekh di sini, at-ta'abbud adalah at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'lin awamirihi wa jitinabi nawahihi 'alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i. Yang dimaksud dengan at-ta'abbud di sini adalah yaitu tunduk ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita ulangi. Yang dimaksud dengan ibadah secara umum di sini adalah yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan dengan mahabbah, yang didasarkan dengan cinta dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan dengan Dengan cinta kepada Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'lin awamiri. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta dan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya yaitu dengan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan seseorang untuk Untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal. Jadi, mungkin atau enggak seseorang yang mereka mengaku cinta kepada Allah, mereka mengaku memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku Islam, yang mana di antara makna Islam adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Islam orang seperti ini? Benar enggak? Enggak. Jadi, yang dimaksud dengan ibadah, benarnya ibadah seseorang, yang dikatakan benarnya ibadah seseorang, mereka cinta dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuktikan dengan Dengan ibadah, yaitu amal ya, yaitu dengan amal, dengan mengerjakan dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang dimaksud dengan ibadah. Mukhlishan lahuddin, yaitu dengan ikhlas. Ikhlas apa artinya? Ikhlas apa artinya? Murni, ya. Ikhlas artinya murni. Sebagaimana yang diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seseorang beribadah dengan ikhlas, ya, berarti dituntut bagi dia ketika dia beribadah dengan ikhlas, maka dituntut bagi dia untuk memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ikhlas itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perumpamaan, ya, lewat sebuah perumpamaan yang Allah sampaikan lewat surat An-Nahl ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Dan sesungguhnya pada hewan ternak tersebut itu terdapat perumpamaan. Terdapat sebuah pelajaran atau perumpamaan, ya. Di mana kalian minum dari apa yang ada di perutnya. Apa itu? Susu, ya. Dan di sana Allah mengatakan min baini farsin wa damin labanan khalisan. Yang mana susu yang murni tersebut yang berada di perut hewan ternak itu berada di antara apa? Di antara kotoran dan berada di antara apa? Di antara darah. Namun bentuk khalisan, ya, bentuk murninya susu tersebut, dikatakan murninya susu tersebut murni, ya. Dia benar-benar tidak tercampur dengan apa? Sedikit pun tidak tercampur dengan kotoran dan tidak pula tercampur dengan darah. Walaupun dia berdekatan. Walaupun dia apa? Berdekatan, ya. Namun sedikit pun yang dikatakan susu murni adalah sedikit pun dia tidak pernah tercampur dengan apa? Dengan keburukan, ya, baik dengan kotoran ataupun dengan darah. Dan inilah di antara perumpamaan ikhlas, ya, yang Allah jelaskan di dalam surat apa tadi? Surat An-Nahl ayat 66, ya. Yang mana ketika seseorang beribadah dengan ikhlas, maka dituntut bagi dia untuk benar-benar memurnikan ibadahnya tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikut sertakan syirikat-syirikat apapun di dalam ibadahnya. Dan inilah yang dimaksud dengan ikhlas di dalam beribadah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, al-ikhlasu huwa tanqiyah. Yang dimaksud dengan al-ikhlas adalah at-tanqiyah. At-tanqiyah yaitu murni, ya. Murni yang tidak sedikit pun tercampur dengan apapun. Sebagaimana perumpamaan tadi, ya. Ketika susu murni dikatakan susu tersebut murni, maka susu tersebut tidak tercampur dengan apa? Dengan apapun. Begitu juga madu, mungkin yang kita kenal madu murni. Maka yang dikatakan madu murni ketika madu tersebut tidak bercampur dengan apapun. Dan itulah yang disebut dengan al-ikhlas, ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh di sini, ya, bahwasanya di dalam cara beragama kita dituntut untuk beragama dengan apa? Dengan agama yang hanif, yaitu agama yang selalu condong kepada kebenaran dan selalu berpaling kepada kebatilan atau berpaling dari kebatilan, ya. Dan ini di antara makna hanif, ya. Dan millah maknanya apa? Yaitu cara beragama. Kemudian saya melanjutkan di sini, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk apa? Untuk menjalankan agama ini dengan cara yang hanif. Yaitu agama yang hanif itu apa? Agama yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana secara umum ibadah secara umum seperti yang dilakukan oleh Nabi Nabi Ibrahim, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya, maka di antara bentuk tunduknya atau di antara bentuk menjalankan agama yang dilakukan Ibrahim, Nabi Ibrahim pun apa? Tunduk dan segera mungkin patuh untuk menjalankan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha. Dan oleh karenanya dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan
manusia, yaitu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah maklum ya, yang sudah sering kita dengarkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni, dan makna ya'budun ya, dan makna beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan makna beribadah adalah apa? Bertauhid ya, mentauhidkan ibadah tersebut, yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan jin dan juga tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kata Syekh di sini, makna beribadah kepadaku ya'budun adalah, artinya adalah apa? Yuwahhidun, yaitu apa? Menjadikan atau bertauhid di dalam ibadah ya, yaitu kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengikutkan syirikat-syirikat, atau tidak berbuat syirik dan tidak berbuat syirik ya, dan tidak berbuat syirik terhadap apapun di dalam ibadah yang kita lakukan. Dan itulah di antara makna yuwahhidun ya, di antara makna ibadah. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh melanjutkan, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perintah Allah yang sangat agung, perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung adalah at-tauhid, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala sangat agung adalah apa? At-tauhid, yaitu memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid ini sebagai apa? Tujuan penciptaan jin dan manusia. Allah menjadikan tujuan apa? Penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk bertauhid. Dan arti tauhid tadi apa? Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan kita, maka Allah lah yang berhak untuk kita sembah ya. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan di sini dijelaskan yang dimaksud dengan tauhid adalah apa? Adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah apa? Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Yaitu kita di dalam beribadah, kita mengesahkan Allah, kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan ibadah hanya dengan ibadah yang sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah apa yang disampaikan oleh Syekh di sini ya, bahwasanya di dalam beragama, di dalam inti, di antara inti cara kita beragama adalah apa? Dengan bertauhid ya, dengan bertauhid. Yang mana tauhid memiliki keutamaan yang sangat banyak ya. Tauhid memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya keutamaan tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai apa? Sebagai tujuan penciptaan jin dan manusia, sebagaimana kita sampaikan tadi. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang lain, yang mana kita dituntut untuk apa? Untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara kunci memasuki surga adalah dengan tauhid. Dengan tauhid ya. Selama seseorang tidak berbuat syirik, selama seseorang menjauhi kesyirikan dan dia meninggal di atas kesyirikan ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin apa? Allah telah menjamin surga bagi orang tersebut. Namun naasnya, ketika seseorang mereka berbuat syirik ya, kemudian mati di atas kesyirikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Sebagaimana yang Allah katakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dan inilah diantara tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Yang mana kita benar-benar dituntut untuk bertauhid, dan kita benar-benar dituntut untuk menjauhi kesyirikan di dalam ibadah. Mungkin ini bisa kita sampaikan ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.